Selamat datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, semoga Anda berlimpah rezeki amin. Pada awal dekade 1980-an, warga Malang yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Sepak Bola Utama atau Galatama harus rela berkorban jauh-jauh dari Malang berangkat ke Surabaya untuk menonton sepak bola Mitra Surabaya bermain di Galatama. Padahal jika dipikir di era itu, Malang sebagai kota semestinya bisa mendirikan klub yang juga berlaga di Galatama. Karena Persema Malang sebagai klub yang pertama lahir di Malang sudah 30 tahun berdiri, sudah memilih untuk bermain di Liga Perserikatan. Ya, pada masa itu sepak bola Indonesia memang bergulir dengan dua kompetisi yang berbeda antara Galatama dan Perserikatan, masing-masing punya pendukung dan penikmatnya sendiri. Namun khusus di Malang, Galatama diam-diam menjadi ambisi yang ingin diwujudkan oleh warga Malang. Persema Malang sudah menarik pendukung yang besar di Malang. Setiap kali bertanding di Stadion Gajayana, tribun penonton selalu terisi penuh. Ini yang meyakinkan seorang Brigjen Jenderal TNI Akub Zainal untuk mendirikan klub besar satu lagi di Malang, khusus kali ini dibentuk untuk Galatama. Semuanya dimulai dari sebuah klub bernama Armada 86. Klub ini kelak kita kenal sebagai Arema. Klub yang menjadi wajah terdepan sepak bola di Malang, dan Arema resmi dinyatakan berdiri pada 11 Agustus 1987. Arema memulai kompetisi Galatama pada musim 1987-1988 dan menempati peringkat ke-6. Satu musim berikutnya turun ke peringkat 8, dua musim selanjutnya tren prestasi Arema membaik dan selalu finish menempati peringkat ke-4. Sampai akhirnya pada musim 1992-1993, Arema di usia kelima dan untuk pertama kalinya berhasil keluar sebagai kampiun Galatama. Musim yang luar biasa bagi Arema dengan catatan 18 kali menang, 9 seri, dan hanya 5 kali kekalahan. Arema unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya, PKT Bontang. Arema memastikan diri sebagai juara liga setelah PKT Bontang kalah 1-0 dari Barito Putra di Banjarmasin. Kekalahan PKT Bontang disambut sukacita oleh para pendukung Arema. Arema pun menjalani partai terakhir musim itu dengan kepastian gelar juara. Di laga terakhir, Arema berhadapan dengan Mitra Surabaya. Para pendukung Arema antusias dan mengisi penuh Stadion Gajayana Malang. Ada dua kenangan manis setidaknya yang bisa dikenang warga Malang dalam pertandingan itu. Pertama, mereka sudah tidak perlu lagi pergi ke Surabaya untuk menyaksikan Galatama, karena di rumahnya sendiri, Are Malang telah juara. Kedua, di pertandingan itu Arema menegaskan kekuatannya dengan menang 1-0 dari Mitra Surabaya. Beberapa pemain Arema Malang di tahun juara itu dilirik dan menjadi pemain andalan dari tim nasional Indonesia seperti Aji Santoso, Meki Tata, dan Singgih Pitono. Itulah masa keemasan Arema di Galatama untuk pertama dan terakhir kalinya. Musim 1994-1995, Galatama dan Perserikatan dilebur menjadi satu wadah dan dinamakan Divisi Utama. Tidak ada prestasi mentereng bagi Arema setelahnya, dan bahkan musim 2003, Arema harus turun kasta ke Divisi 1, namun cuma setahun, Arema bisa kembali berlaga di Divisi Utama. Arema Malang menunjukkan kelasnya justru di ajang Copa Indonesia, dengan menjadi juara Copa tahun 2005, mengalahkan Persija Jakarta di final yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan berlangsung sengit, Singoedan menyudahi pertandingan dengan skor 4-3, berkat hat-trick yang sangat penting dari Firman Utina. Salah satu gol Firman bahkan dicetak dengan soloran dari tengah lapangan. Firman, kita saksikan di dalam kotak penalti. Firman Utina.
tahun 2006 Arema kembali mempertahankan gelarnya. Di final kedua itu, Arema bertemu dengan Persipura Jayapura. Mereka sukses menuntaskan pertandingan dengan skor kemenangan 2-0. Tahun 2008, divisi utama mulai berganti menjadi Liga Super Indonesia. Selama mengarungi divisi utama, tidak sekalipun Arema mencicipi rasanya menjadi juara, sehingga menjadikan Arema haus akan prestasi di Liga. Bergabungnya pelatih Robert Rene Albert pada musim 2009-2010 memberi pengaruh yang penting untuk peningkatan performa Arema. Hasilnya bisa dilihat di akhir musim, Arema memuncaki peringkat klasmen, unggul 6 poin dari Persipura Jayapura yang merupakan juara bertahan saat itu. Keunggulan Rene Albert adalah dia banyak memanfaatkan pemain muda yang disandingkan dengan pemain asing berpengalaman seperti Pierre Jaka, Roman Camelo, atau Noh Alamsyah. Pemain muda yang dipercaya Rene Albert juga mendapat perhatian dan menjadi andalan di tim nasional Indonesia, sebut saja Kurnia Mega dan Ahmad Bustami. Namun sayangnya, karena dualisme liga yang sempat kembali menghantui sepak bola tanah air, para klub sepak bola tanah air terpecah antara mengikuti Liga Super Indonesia atau Liga Primer Indonesia. Dualisme ini terjadi dalam tubuh kepengurusan Arema. Ironisnya, perbedaan pandangan antar pengurus membuat tercipta dua Arema. Yang satu Arema Indonesia dan satu lagi Arema Kronus. Dualisme yang bertentangan dengan semangat berdiri Arema 32 tahun yang lalu. Di penghujung 2016, Arema Kronus mengubah nama lagi menjadi Arema FC. Inilah Arema yang kita kenal sekarang berlaga di Liga 1 Indonesia. Sementara Arema satunya adalah Arema Indonesia bermain di Liga 3 Jawa Timur. Untuk mendukung channel ini silakan klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih.